Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, baik berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun nikmat iman. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Halif Riyadin dengan NIM 0101242089 kelas KPC. Adanya saya di sini untuk menyampaikan perbedaan pendapat ulama hadis. Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran. Namun dalam proses menilai dan pemahaman hadis, ulama memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini melahirkan variasi pandangan yang memperkaya kajian ilmu hadis. Bagian kedua, pengertian dan ruang lingkup ilmu hadis. Ilmu hadis adalah disiplin yang mempelajari segala hal terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi sanad atau jalur periwayatan maupun matan atau teks. Ilmu ini terbagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama, ilmu riwayah hadis, kajian tentang pengumpulan, penghafalan, dan penyampaian hadis. Kedua, ilmu dirayah hadis, kajian tentang validitas, pemahaman, dan penerapan hadis. Bagian ketiga, perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis. A. Penyebab perbedaan pendapat. Kesatu, perbedaan metodologi. Metode takhris, ulama berbeda dalam metode pengumpulan dan analisis sanad. Misalnya Imam Bukhari mensyaratkan pertemuan langsung antara periwayat, sedangkan Imam Muslim memperbolehkan kemungkinan bertemunya periwayat meskipun tanpa bukti konkret. Kriteria sahih, standar kesahihan hadis berbeda. Contohnya, Imam Abu Daud lebih fleksibel dibanding Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, perbedaan penafsiran matan. Penafsiran matan seringkali dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan ulama, seperti perbedaan antara ahli fikih dan ahli hadis. Ketiga, perbedaan sumber rujukan. Akses terhadap sumber hadis yang berbeda menyebabkan variasi pendapat, terutama antara ulama di wilayah Hijaz, Irak, dan Syam. Keempat, konteks sosial dan budaya. Kondisi geografis dan budaya memengaruhi pemahaman ulama terhadap hadis tertentu. B. Contoh perbedaan pendapat. Hadis musalsal. Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hadis musalsal karena karakteristik sanad yang unik. 2. Hadis ahad. Sebagian ulama menerima hadis ahad sebagai dalil hukum, sementara lainnya lebih berhati-hati dan menggunakan hanya untuk hukum tertentu. Bagian 4. Implikasi perbedaan pendapat. Kekayaan kajian ilmiah. Perbedaan ini menghasilkan literatur yang kaya dan mendapat mendalam dalam ilmu hadis. 2. Dinamika fatwa. Pendapat yang berbeda memungkinkan ulama memberikan solusi sesuai dengan konteks lokal masyarakat. Ketiga, penguatan toleransi ilmiah. Ulama hadis memberikan contoh bagaimana menghargai perbedaan pandangan dalam kerangka ilmiah. Bagian kelima, kesimpulan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis merupakan hal yang wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu Islam. Faktor-faktor seperti perbedaan metodologi, penafsiran, dan konteks sosial menjadi penyebab utama. Perbedaan ini tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap hadis, tetapi juga mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap berbagai dan menghargai pandangan terhadap berbagai dan pentingnya toleransi
dan penghargaan terhadap berbagai pandangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kuis yang akan saya bacakan ialah yang soal ke-1. Ilmu hadis adalah disiplin yang mempelajari A. Sejarah Islam, B. Segala hal terkait hadis Nabi Muhammad SAW, C. Tafsir Al-Quran, D. Hukum Islam. Jawaban yang benar adalah B. Segala hal terkait hadis Nabi Muhammad SAW. Soal kedua, apa arti istilah tahris dalam konteks ilmu hadis? A. Penilaian matan hadis, B. Pengumpulan dan analisis sanad hadis, C. Penetapan hukum dari hadis, D. Penyebaran hadis ke masyarakat. Jawaban yang benar ialah B. Pengumpulan dan analisis sanad hadis. Soal ketiga, apa yang sering mempengaruhi penafsiran matan oleh ulama hadis? A. Latar belakang keilmuan ulama, B. Kondisi geografi ulama, C. Perbedaan sanad hadis, D. Waktu penulisan hadis. Jawaban yang benar ialah A. Latar belakang keilmuan ulama. Nah, terima kasih yang telah mendengarkan, dan jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.